Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul 7 Hari. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @mika0619. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Nama tokoh dan lokasi spesifik dalam cerita ini telah disamarkan. Yadi, seorang supir angkutan umum minibus yang melayani rute kota M ke kota S dan sebaliknya. M adalah sebuah kota kecil setingkat kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari kota S. Durasi perjalanannya kurang lebih 5 jam. Yadi sendiri bertempat tinggal di kota M. M berlokasi di pesisir selatan Banten. Selepas kota S, maka tempat-tempat yang dilewatinya akan semakin sedikit rumah penduduknya. Apalagi semakin ke arah selatan, maka akan melewati perkebunan karet dan hutan-hutan sekunder. Dahulu, sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal, jalan menuju kota M dikenal rute yang rawan. Sering terjadi pembegalan pada malam harinya yang mengincar kendaraan yang melintas, terlebih kendaraan berplat nomor di luar provinsi Banten. Di perkebunan karet itu sendiri, tak jarang pada saat hari mulai terang, penduduk setempat menemukan mayat yang tak dikenal. Kabarnya, mayat-mayat itu adalah korban pembunuhan dari tempat lain yang dibuang ke situ, korban tabrak lari atau korban pembegalan. Saat ini kondisinya sudah jauh lebih aman, meskipun perkebunan sawit dan hutan-hutan sekunder masih tetap ada. Namun, tetap saja orang merasa segan jika harus melewati jalan itu di malam hari di atas pukul 9 malam. Karena biar bagaimanapun, melewati kebun dan hutan pada malam hari bagi sebagian orang adalah hal yang menakutkan. Kecuali bagi Yadi. Sebagai putra asli daerah yang lahir dan besar di kota M, dia tidak merasa gentar jika harus pulang di kota M pada malam hari. Seperti pada sore itu, sebagaimana biasa Yadi bersiap melayani penumpang yang hendak menuju ke kota M maupun ke daerah-daerah lain yang dilewati trayek minibusnya. Minibusnya adalah yang berangkat terakhir di hari itu dari terminal bus kota S. Sengaja ia mengambil waktu sore karena sekalian pulang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Menjelang maghrib minibusnya keluar dari terminal. Selama setengah jam menunggu, ia mendapati 4 penumpang dari kapasitas 12 penumpang apabila sesuai kursi yang tersedia. Sampai di kota P, minibusnya kembali memasuki terminal untuk transit dan mengangkut penumpang lain yang hendak ke kota M. Kota P merupakan kota yang terletak di tengah-tengah antara kota S dan kota M. Kota P juga bukanlah kota yang besar, hanya kota kabupaten saja. Tapi jika dibandingkan kota M, kota P masih jauh lebih ramai. "Ayo M, kata Yadi setengah berteriak mempromosikan tujuan minibusnya kepada calon penumpang yang barangkali sore menjelang malam itu hendak menuju ke kota M atau daerah yang dilintasi trayek minibus. Akhirnya, 3 orang penumpang tambahan didapati, menjadikan sementara total 7 orang penumpang dalam minibusnya. Yadi melanjutkan perjalanan. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Selepas kota P, ternyata 7 penumpang yang didapati semuanya tidak bertujuan ke kota M. Satu persatu turun di tengah perjalanan. Sehingga saat minibus Yadi sudah berada di jalan lintas menuju kota M, tinggallah Yadi seorang saja.
Tapi itu bukan masalah baginya. Toh ia memang hendak sekalian pulang. Minibusnya sampai ke satu daerah perkebunan sawit. Biasanya apabila di hari masih terang, di ujung jalan akses menuju perkebunan terdapat ojek-ojek pangkalan yang menunggu penumpangnya yang hendak ke desa yang letaknya masuk ke dalam dari jalan raya utama. Namun, selepas waktu maghrib, sudah sepi, tidak ada satupun ojek pangkalan yang terlihat. Di tempat itu, Yadi melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian. Perempuan itu melambaikan tangannya ke minibus Yadi sebagai tanda ia ingin menaiki minibus. Yadi serta-merta menghentikan laju minibusnya. Perempuan itu lalu naik ke kursi bagian depan bersampingan dengan Yadi. "Mau kemana, Neng?" tanya Yadi berbahasa basi membuka percakapan. "Pulang ke kampung SW, Kang," jawab perempuan itu. "Sendirian aja?" lanjut Yadi bertanya. "Iya," balas si penumpang. Yadi melihat perut perempuan itu sedikit besar, sedang mengandung rupanya. "Neng, udah berapa bulan hamilnya?" tanya Yadi. 7 bulan, Kang," jawab si penumpang lagi. "Kok pergi jam segini? Sendirian aja? Mana lagi hamil? Suami si Neng kemana?" "Ada di rumah, Kang," jawab si perempuan dengan nada datar. Yadi selintas berpikir, mungkin penumpangnya ini sedang bermasalah dengan suaminya, lalu ia memutuskan pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, penumpang perempuan itu lebih banyak diam seolah enggan bercakap. Pertanyaan Yadi dijawab hanya seperlunya saja. Yadi mengajak bercakap penumpangnya itu tidak ada maksud apa-apa selain semata memecah kesunyian di perjalanan. "Neng, namanya siapa?" tanya Yadi. "Mina, Kang," jawab si perempuan. "Kalau kampung SW mah udah searah pulang sama saya. Saya kan orang M," kata Yadi. Perempuan itu tidak merespon apa-apa. "Nanti saya antar sampai depan rumah ya, Neng. Jam segini mah pasti udah gak ada ojek," tambah Yadi. Sampailah minibus itu di daerah SW. Sebagaimana janji Yadi, ia bermaksud hendak mengantar penumpangnya itu sampai ke depan rumah. Ternyata lokasi rumahnya cukup jauh masuk dari jalan raya. Tidak banyak rumah penduduk yang ditemui. Lebih didominasi kebun yang ditanami pohon jenjeng. "Yang mana rumahnya, Neng?" tanya Yadi. "Itu, Kang, yang rumah cat biru," jawab si penumpang. Minibus berhenti di depan rumah pagar yang dimaksud. "Berapa ongkosnya, Kang?" tanya si penumpang. "Udah gak apa-apa, gak usah." Yadi merasa iba kepada penumpangnya itu sehingga menggratiskan ongkosnya. Setelah mengucapkan terima kasih, perempuan itu membuka pintu minibus dan turun perlahan. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh-noleh lagi. Yadi melihat-lihat sekeliling rumah si perempuan itu. Ia melihat bendera kuning terpasang. "Oh, ada keluarga yang meninggal, makanya dia pulang," kata Yadi membatin. Yadi lalu memutar balik minibusnya menuju ke arah jalan raya. Setiba di jalan raya, tidak jauh dari belokan menuju kampung rumah si penumpang, Yadi menghentikan minibusnya di sebuah warung yang masih buka dengan maksud hendak membeli rokok. Pemilik toko yang melihat minibus Yadi keluar dari arah perkampungan menanyakan dari mana Yadi barusan. Dijawab oleh Yadi baru mengantar penumpang perempuan sampai ke depan rumahnya. "Habis gak tega, Pak, perempuan sendirian udah jam segini, mana lagi hamil," papar Yadi. "Di mana turunnya?" tanya si bapak pemilik warung. "Itu, Pak, dekat kebun jenjeng yang rumahnya cat biru," terang Yadi. "Nama si Nengnya Mina," katanya sambungnya. "Siapa, Kang?" "Mina," tanya si bapak dengan nada seolah kaget dan bingung. "Iya, Mina. Kenapa gitu, Pak?" tanya Yadi. "Gak salah, Kang. Orangnya lagi hamil?" tanya si bapak seolah butuh penegasan.
Iya, kan saya bilang juga lagi hamil tadi, terang Yadi. Astagfirullah Kang, Neng Mina mah udah meninggal, ini udah 7 harinya. Barusan habis sholat maghrib orang-orang tahlilan di rumahnya, terang si bapak. Mendengar paparan si bapak pemilik toko, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tak mampu dikeluarkan. 7 hari lalu di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Ia terpeleset jatuh dan tidak sempat tertolong. Saat kejadian, suaminya sedang bekerja di kebun sawit. Perempuan itu bernama Mina.